Karena menurut gue suara kuntilanak tidak lebih menakutkan daripada suara token listrik yang bunyi. Dalamnya ke dalam ruangannya. Itu sumpah sih bang, dia udah mulai ngelamun, terus tatapannya kosong. Di Manggarai kesurupan massal bang. Itu temen gue udah sampai kayak nggak punya tenaga gitu, energi bang. kan keambil soalnya kan. Udah aduh tuh syarat gitu bang. Jadi syarat. Apa syaratnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat teman-teman Baselin dimanapun berada ya. Jadi ini for the first time-nya kami dari Baselin. Iya. Ini pengen ngobrolin soal hal-hal yang bisa dibilang tuh di luar nalar. Di luar nalar bang. Iya. Jadi kalau misalnya kan banyak tuh anak motor ya, Iya, anak motor tuh pengalaman entah itu touring, entah itu dia habis touring terus ada istilahnya night ride kan, atau ibaratnya habis jalan di satu tempat penginapan, punya pengalaman ya, Iya, punya pengalaman yang bisa dibilang mistis kah, atau klinik ya biasanya ya, Biasanya iya benar bang. klinik. Biasanya tuh ya suka banyak tuh bang, anak-anak motor gitu kan yang suka riding tuh bang. Riding. Oh iya riding. Yang suka riding tuh ke Kalimantan. Iya benar. Ke Bali gitu kan. Benar. Itu pasti ada aja tuh bang pengalaman mistisnya gitu. Betul. Nah makanya kan komunitas kan banyak ya. Komunitas tuh di Jakarta aja udah ada Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Pusat. Betul. Ya kan banyak Iya, tuh merek-merek motor juga banyak, Vario, terus Nmax, King, Aerox dan lain-lain ya. Pokoknya banyak lah. Nah kita juga boleh lah nanti Baselin menginvite ya teman-teman komunitas yang punya pengalaman, boleh nanti di komen atau ajuin diri juga boleh di Bisa banget. di TikToknya Baselin Project ya, Baselin Project atau Baselin.project 2 juga Boleh tuh. boleh. Nah ini coba kita main mencoba mencari tahu nih pengalaman mistis dari seputar Baselin dulu nih. Kalau gue sih jujur ya, sebenarnya kalau gue untuk hal-hal horor gitu, alhamdulillah sih, iya mungkin bisa pernah merasakan, tapi karena gue nggak terlalu peduli dengan itu ya. Iya benar. Karena menurut gue suara kuntilanak tidak lebih menakutkan daripada suara token listrik yang bunyi. Iya. Susah ya bang. Serius bang, belum pernah tuh punya pengalaman mistis gitu seumur hidup. Seumur hidup sih seharusnya ada. Harusnya ada. Cuman karena gue tidak mempedulikan soal itu ya, dan tidak mensugeskan bahwa oh ini kayaknya ada suara kunti, suara ini gitu ya. Nah itu kalau dari gue ya. Gue nggak tahu nih kalau dari lu kan memang bisa dibilang bukan asli dari Jakarta ya. Bukan. Dan di Jakarta lu berapa lama? Saya di Jakarta hampir ada 1 tahunan bang. 1 tahun. 1 tahun. Umur lu sekarang 20 something lah ya, 20 lebih lah ya. Iya, 20 Berarti kan lu selama 19 tahun adanya di daerah lah, atau di luar Jakarta. Jakarta juga daerah sih kan, daerah khusus ya kan. Khusus, ya. Nah, lu di pengalaman lu ada nggak kayak lu lagi naik motor atau lu pernah jadi komunitas motor lagi kemana, ada pengalaman itu nggak lu? Sebenarnya ada banyak bang ya. Cuman gua pengen mau ceritain satu doang nih bang. Di satu aja, kalau semuanya ntar satu episode habis dong. Iya. Jadi gue pengen ceritain nih satu pengalaman gue nih bang. Jadi dulu kan waktu gue sekolah nih bang. Itu tahun berapa? Kisaran tahun 2018. 2018 lu sekolah. Itu ya. sekolah itu apa SD, SMP, SMA? Sekolah gue di SMK bang. Oh berarti ini tahun 2018. Ya, 2018. Lu di SMK. Di SMK. Ya. Nah bertepatan hari Minggu. Guru gue ngajakin main bang. Sama teman-teman yang lain. Gitu. Jadi kita tuh kayak di luar jam aktivitas sama guru tuh udah kayak saudara gitu bang. Oh sama guru udah kayak saudara. Berarti kayak gurunya cowok. Udah cowok gitu kan. Terus dia juga ngajak lagi nih sama teman-teman yang lain gitu kan, adik-adik kelas gua gitu bang. Nah dia ngajakin OTW hari Minggunya ke Monas sama ke Kota Tua. Oh berarti dari tempat lu di daerah mana tuh? Tempat gua di daerah Tangerang. Tangerang berarti nggak Barat ya. buat ke Kota Tua. Kota Tua. Terus? Nah pas gue jalan, ceritanya kan kita ketemuan dulu nih, ngumpul dulu.
Biasa ngumpul nungguin teman-teman kan, ada yang dari rumahnya, biasalah bang, jam karet. Iya, berarti itu ngumpul di sekolahan? Bukan, kita ngumpul di luar sekolah bang. Oh, di luar sekolah. Di luar sekolah. Pagi? Gitu ya. Iya pagi. 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 Nah, kisaran 8:30 gue berangkat. Oh, berarti 8:30 itu berangkat dari tempat kumpul gue tuh meeting bang. point ya? Meeting point. Nah, gue berangkat kisaran 9 ke stasiun Tenjo. Tenjo, Tangerang masih? Masih Tangerang. Okay. Cuman untuk stasiun Tenjo tuh perbatasan antara Bogor sama Tangerang. Ini berapa orang? Gua kesana ada 8 orang. 8 orang sama gurunya? Iya. Gurunya? Termasuk guru dan gua. Gurunya 1 orang? Guru 1. Dua orang. Berarti 6 itu murid ya? Murid, 2 itu guru. 2 itu guru. Nah, itu guru tuh ada yang cewek, ada yang cowok. Boleh sebutin namanya nggak bro? Iya boleh. Boleh ya. Jadi ada Pak Dodi, dia itu guru bahasa Inggris. Terus yang kedua Bu Resti. Nah, kalau Bu Resti gua belum pernah gitu kan satu kelas sama dia diajarin apa gimana gitu ya. Oke. Tapi dia apa namanya? Dekat komunikasi sama gua bang. Nah, udah gitu gua berangkat nih. Biasa kan yang namanya kita pagi-pagi tahu kan mau main gitu kan. Oh, mau jalan mau seneng-seneng gitu. gitu ya. Seneng. Oh, itu udah happy banget bang. Awalnya ya. Awalnya tuh gua udah happy banget tuh bang. Oke lah, kita beli tiket di stasiun kereta gitu kan. Pas gua beli tiket, kita berangkat, transit di Tanah Abang. Oh, berarti dari Tenjo transit di Tanah Abang. Terus Tanah Abang kita transit ke stasiun kereta yang tujuan Manggarai. Oh, Manggarai. Manggarai, itu kan bang ya. Nah, di Manggarai kita ambil ke Jakarta Kota. Pertama gua ke Monas dulu, biasalah. Di Monas masih santai-santai itu bang. Iya, masih mempelajari tentang. Emang kalau orang dari luar Jakarta ke Jakarta pasti Monas. Salah satunya tuh. Salah satunya Monas. Kita ke Monas dulu, ya namanya juga kan sama anak-anak sekolah gitu kan. Kita foto-foto, terus seru-seruan gitu sambil ngobrol-ngobrol. Nah, udah gitu beres nih ceritanya kisaran pukul jam 13.00. Oh, iya oke. Nah, 13.00 gua pindah lagi ke Kota Tua. Nah, di Kota Tua gua masuk kan museumnya. Kan ada tuh ya museumnya tuh ya. Iya. Museum Fathahillah. Iya, Museum Fathahillah. Ya benar, Museum Fathahillah. Nah, habis dari museum gua jalan lagi kan sama guru-guru dan sambil ngejelasin juga guru-guru gua gitu kan tentang sejarah-sejarah Kota Tua gitu kan. Masuk ke penjara bawah tanah itu Belanda. Masuk ke penjara bawah tanah. Nah, pas gua masuk ke penjaranya tuh bang, ke dalamnya, ke dalam ruangannya, itu sumpah sih bang, temen gue yang bilang auranya gak enak gitu kan. Terus ada lagi nih temen gue yang ngehe bang. Kalau iya temen gue tuh yang ngehe namanya Sultan ya. Kan tau nggak bang, benalu, belenggu ya. Tanaman. Bukan. Apa sih? Belenggu tuh bang, yang kayak bulat, beton, terus ada rantainya yang diikat di kaki. Oh, belenggu, iya. Yang diikat di kaki. Iya. Buat ini kayak biar orang tahanan tuh susah jalan. Kayak gitu bang. Nah, dia tuh ngehe bang, malah ditendangin. Iseng. Sumpah bang, ditendangin kan sama dia tuh. Belenggunya biasa bang. Namanya juga kan orang dari luar Jakarta terus main lah gitu kan. Udah kan usianya juga masih pada labil. Masih umur berapa tuh? Belum nyampe 17 ya? Belum ya? Adik kelas saya sih bang, adik kelas saya. Adik kelas saya. Kayaknya ya 17-an lah, 17 pas baru nyampe 17 tahunan gitu kan. Nah, ada satu bapak-bapak yang bilang, bapak-bapaknya tuh abang, berjenggot. Dia bilang gini, kalau ada apa-apa, tanggung sendiri akibatnya. Oh, itu bapak yang memang ada di Kota Tua itu. Sebelumnya lu ngeliat apa emang udah ada? Jadi kan kita kan berisik nih bang, di dalam ruangan tuh kita berisik. Oh iya. Jadi gitu. Terus ada teman-teman, main bola gitu kan. Oh, istilahnya tendang, iseng, jahil ya. Jahil lah ya gitu. Nah, bapak-bapak masuk ke dalam. Tiba-tiba ngomong kayak gitu. Kalau terjadi apa-apa, tanggung sendiri akibatnya gitu kan. Kita masih belum notice bang. Iya. Jadi masih
apaan sih lu? Masih Gitu. inilah belum peduli lah ya. Belum peduli ya. Apaan sih bang gitu? Iya, Ya, apaan sih Pak? Ya, ya, orang tua orang gitu tua ya. gitu kan. Temen gua, nah gua di situ ya gua kan sama Pak Dodi gitu kan sambil ngobrol-ngobrol aja. Jadi nggak terlalu fokus sama teman-teman Iya. gitu kan. Nah udah gitu biasa gua makan-makan, terus ngobrol-ngobrol tentang seputar sekolah, tentang kegiatan di sekolahan, terus planning-planning yang mau nanti dibuat gitu kan. Beres pukul 16.00 Ya, habis lewat asar gitu ya ya. habis sasaran tuh. Itu teman gua yang tadinya sehat bang, fit badannya. Kita kan mau pulang nih jam 16.00, badannya sehat. Pas berangkat mau OTW tuh, wah dia kayak wah antusias bang, antusias orangnya. Iya. Nah pas setelah diingetin sama bapak-bapak, terus kita ngobrol-ngobrol dan lain-lain, dia udah mulai ngelamun, terus tatapannya kosong. Belum makan kali. Bisa jadi sih, tapi kan kita makan-makan tadi bang. Mau makan Jadi dulu. makan-makan sambil ngobrol gitu tuh. Jadi dia tuh kayak ngelamun, terus tatapannya juga kosong gitu bang. Gimana sih bang, diajak ngobrol juga udah gak nyambung. Bengong gitu. Bengong ya, udah bengong. Ya udah bengong kayak gitu kan, ya kayak orang gimana gitu bang. Terus akhirnya pas diajak ngobrol, Pas ngajak ngobrol, ya masih sedikit nyambung, cuman agak lemot gitu. Jadi kayak bengong. Sebenarnya orangnya nggak kayak gitu bang. Jadi orangnya tuh cepat tangkap, terus power gitu, aktif ya. Nah pas kita kan mau pulang nih di jam 16.00 kita mau pulang. Kan kita ke stasiun terdekat kan ada tuh di Kota Tua tuh. Nama stasiunnya stasiun apa sih? ini Senen, Jayakarta apa? Oh iya Jayakarta ya. Iya, Ya Jayakarta. kalau nggak salah. Jayakarta. Kita ke stasiun terdekat. Kita mau prepare pulang nih. Terus pas kita pulang transit kan, ada transit tuh. Kalau nggak salah itu transitnya di Manggarai bang. Nah di Manggarai kesurupan massal bang. Suruh masang Teman-teman gua tuh. yang 6 orang itu. Oh yang 6 orang. Nggak termasuk gua. Berarti 5 orang dong. Iya. Nggak termasuk gua. Guru gua nih yang Pak Dodi, karena kan dia nonis juga kan. Ya dan yang satu lagi itu Bu Resti namanya. Nah, itu enggak, kita bertiga enggak nih. Temen gue semuanya kesurupan. Kesurupan. Bayangin. Di kan itu pukul 16.00 ya. Itu rame banget bang di kereta. Rame banget, kita transit di Manggarai, nunggu kereta nih yang arah ke Tanah Abang ya. Kita nunggu kereta. Itu teman-teman gue udah pada teriak-teriak semua. 5-5-nya. Iya. Udah pada teriak. Terus guru lo apa yang dilakukan guru lo tuh? Nah, guru gua kan tahu kan ya, gua ini dari latar belakang apa gitu kan. Emang apa? Gua nih gimana ya, kan yang namanya, kan gua tinggal di kampung nih bang, gua jujur aja, gua tinggal di kampung ya. Nah, kan yang namanya kita kan anak kampung gitu kan, selalu ikut pengajian gitu kan. Abis Jadi lu punya basic soal itu deh. Iya, gitu. Ibaratnya lu dilihat sama guru lo, kayaknya si Isam nih punya basic buat nanganin orang-orang kesurupan. Iya, gitu. Akhirnya lu yang nanganin nih. Iya, itu di stasiun Manggarai. Nah, lu nanganinnya gimana? Kan 5-5-nya kesurupan, ada penumpang lain kan? Ada penumpang lain. Nah, Wah, yang lu lakukan apaan? Chaos banget sumpah bang. Jadi gimana ya, kesurupannya tuh parah sih bang. Jadi ada yang bilang pakai bahasa Jakarta tuh tempo dulu gitu bang bahasanya. Oh, kayak none cowok cewek? Cewek itu. Berarti kayak none Belanda gitu ya? Iya, itu bahasa Indonesia tapi tempo dulu gitu. Lu masih inget apa gitu? Masih. Misalnya 5 orang itu kan lu tanganin tuh. Iya, saya tanganin. Kayak gimana kan. tuh? Jadi dia tuh kayak ancaman gitu sih bang. Jadi kayak ngancem gitu kan. Ancamannya apa? Usil. Ih, serius loh? Serius. Terus? maksudnya ancamannya cut ya 1, 2, 3. Ancamannya tuh bang, kita tuh yang berenam tuh harus ke lintas kereta.
yang 6 orang, 5 orang apa 6 orang? Tuh yang 5 orang. Harus kelindes kereta katanya. Kata si yang kesurupan itu. Yang kesurupan. Terus? Karena kita tuh usil kan di dalam keretanya juga, di yang pas itu. Yang pas belenggu bulat-bulatan itu. Bulat gitu. Terus kayaknya kalau kata guru saya nih, yang Ibu Rasti itu, dia bilang gini katanya, kayaknya nggak seneng nih, kayak ada yang keusik gitu kan. Karena kan emang kita terlalu gimana sih bang, anak-anak muda gitu ya. Nggak, maksud gua lu nanganinnya nih. Katanya kan yang masukin temen-temen lu harus pada kelindes kereta gitu kan, karena lu usil. Terus lu apa respon lu? Nah gue langsung yang ngomong itu, ada temen gue cewek ya, namanya Melisa. Nah gue langsung nanganin dia bang. Ya biasalah kita baca-baca kan, baca-baca ayat Quran, ayat ini. Tapi dia kayak nggak mau keluar gitu bang, nggak mau keluar. Nah gue tanganin satu dulu nih bang, karena kan gue kalau dalam penanganan kayak gitu, kalau kata guru gue gini bang, kita cari yang pemimpinnya. Oh, berarti dari 5 itu lu cari tahu dulu mana nih satu-satu ininya gitu kan. Karena ketemu nih. Akhirnya ketemu nih satu. Nah ada di badan temen gue tuh yang cewek namanya Melisa. Nah terus dia emang kebenaran dia juga lagi menstruasi bang. Oh lagi kotor deh ya, bisa dibilang kotor. Gitu ya. Nah udah gitu, ini boleh sambil ngopi bang ya? Ngopi dong. Ngopi. Berarti udah ada ketemu nih ibarat ya, yang megang nih. Iya, yang megang siapa yang masukin. Siapa yang masukinnya. Nah, terus lo komunikasi? Iya, gue komunikasi. Gimana? Jadi gue nanyain apa maunya, dan itu maunya. Kan lu nggak bisa mengiyakan. Atau enggak dong. Nah, lu gimana cara menolak itu? Gue nolak nih. Dia tuh minta kayak sesajen-sajen gitu bang. Sajennya apa yang lu ingat? Kelapa muda warna hijau. Berapa, ada berapa piece gitu enggak? Enggak, itu kelapa muda terus kemudian sama kepala sapi. Terus? Nah udah gitu bentar ya bang, cut dulu. Nggak sih, nggak apa-apa, terus aja loh mah. Iya. Emang lu ngerasain lagi? Enggak ya. Hah? Enggak bang. Kayak gimana gitu ya? Kayak gimana? Ya nggak apa-apa, kita volunteer aja. Kenapa emangnya? Hah? Takut. Bukan takut sih ya. Apa? Cuman kayak gimana gitu. Aduh. Iya, gimana itu, apa yang lo rasain? Gua kalau cerita kayak gini nih bang, serius asli bang. Hah? Serius asli apanya? Kehadirannya? Iya gitu kayak. Ya nggak apa-apa, cerita aja. Ada kehadirannya sini, ada Raja Iblis. Gimana? Serius, nah udah intinya gitu kan. Nah, gua kan ngobatin nih bang nih. Gua ngobatin kan ya sebisa-bisa gua kan masih pelajar juga ya. Terus gua diliatin banyak orang. Nah terus dalam hati gua nih harus ngerokok gudang garam merah kalau misalkan semuanya mau ke pagar tuh sama gua. Kata lo. Soalnya itu setannya tuh pas gua obatin ya, misalnya gua bacain doa ini doa itu, dia udah keluar. Nah habis itu balik lagi, keluar lagi, balik lagi, jadi gitu terus bang. Itu temen gue udah sampai kayak nggak punya tenaga gitu, energi bang. Kan keambil soalnya kan. Udah aduh tuh kan ngamuk ya. Ini kat ya sih. Terusin aja. Terus? Nah ya intinya kayak gitu bang. Nah abis itu ketimpa kan gue. Nah abis itu kan dalam hati gue nih, nggak tahu pendamping gue, nggak tahu siapa kan, dia bilang gini katanya, harus ngerokok gudang garam merah ya. Kalau semuanya mau aman. Ini ada konyolnya juga sih bang. Bayangin di dalam stasiun kita nyari rokok gudang garam merah kan, sulit itu, susah. Dan itu pun kejadiannya tuh benar-benar chaos. Yang namanya di stasiun kan tempat rame gitu bang ya. Ada yang teriak-teriak, temen gua tuh satu, ada yang mau loncat aja bang sampai dipegangin. Nah itu di stasiun apa dalam kereta? Hah? Di stasiun. Oh itu di stasiun bang. Udah di stasiun. Kita udah transit nih, mau transit ke arah Tanah Abang, kereta Tanah Abang gitu tuh. Nah dia udah kayak mau loncat gitu bang. Ada yang temen gua tuh satu ya yang mau loncat ke, tahu kan bang, di Manggarai itu kan relnya kan sama ini kan jauh ya. Semua kereta juga kan jauh gitu. Dia udah mau loncat gitu kan, sampai ditahan sama bapak-bapak. Terus ada yang dipegangin juga
sama ibu-ibu, cuman itu ibu-ibu bapak-bapak karena tenaganya gede bang, padahal badannya kecil. Nah terus akhirnya udah nih, lo udah obatin nih, Udah chaos, lo baca-bacain, ya, terus baca-bacain. Nah masih kekeh tuh yang pimpinannya tuh satu tuh kayak nggak terima gitu kan. Nah habis itu ya dia permintaannya itu pengen lo penuhin enggak dong, kan itu nah menyangkut berarti nyawa, Bang. kalau nggak dipenuhin nyawa dong katanya. Nyawa itu udah nyawa taruhannya Nah bang. terus kan lo nggak penuhin tuh Nggak penuhin permintaan gudang garam, kelapa hijau, iya, terus gitu. gimana? Terus ada nih bapak-bapak, tau kan di Jakarta kan suka ada yang pedagang keliling yang suka bawa-bawa ini kan, itu dari Bogor. Ya dari Bogor katanya dagangnya kalau nggak salah dagang tape bang ya, iya. Dagang tape. Dia bawa tuh rokok gudang garam merah dan dia juga ternyata lebih ini gitu bang lah. Jadi untuk dalam segi ilmunya iya lah gitu ya. Nah dia ngasih tuh rokok ke gua. gudang garam merah. Nah Akhirnya lo ngerokok. akhirnya gua ngerokok. Nah terus guru lo nggak apa-apa ya? Guru gua enggak kan gua udah tahu guru gua ngerokok. Oh udah tahu. Oh, Jadi gua udah bandel bang. Oh iya. Terus? Udah tahu, Ibu Rasti juga udah tahu gua di depan pada ngerokok umuran segitu kan. Yang penting guru gua gitu, yang penting nilai bagus dan lain itu biasa. Terus akhirnya lo ngerokok nih gudang garam merah. Nah ini ada kejadian kocaknya juga bang. Gua ngerokok di stasiun dan di belakang gua ada tulisan dilarang merokok. Oh udah biasa sih. Gua ngerokok di depan. Habis lo ngerokok ya efeknya apa buat temen-temen lo? Nah awalnya nih efeknya nih udah pada nggak ini lagi bang, karena udah kepagar semua. Dan abang-abang yang ngasih rokok tadi tuh yang bawa apa namanya? Ya pikulan lah dagangan. Pikulan gitu dagangan kan ya. Cuman nggak dipikul bang, jadi sama dia diteng-teng sambil jam gitu. Kan keadaannya masih di stasiun. Nah udah gitu dia juga sama kan ngebantu gua gitu bang, sambil ini aman tuh di Manggarai. Aman tuh. Aman, udah nggak chaos. Berarti poinnya bukan karena ini dong ya. Kalau misalnya mau aman, nggak perlu baca-baca ya. Gudang garam aja udah magerin. Nggak maksudnya nggak kayak gitu bang. Gimana? Maksudnya kan tadi lu baca-baca ini. Iya baca-baca. Ini ibaratnya ini pandangan dari sudut pandang yang mungkin kayak gue tuh nggak terlalu apa namanya, ibaratnya terlalu dalam atau terlalu kesuges kayak gitu ya. Iya. Ya misalnya tadi tuh lo bilang, ya nih ada 5 orang, terus gue baca-bacain bang, gini segala macem, cari pemimpinnya. Nah pemimpinnya itu dari gerombolan setan yang masukin lah gitu ya, atau jin atau apa gitu ya, keluar masuk. Akhirnya si kepala atau ibaratnya jin yang ibaratnya jahat ini, kepalanya bilang minta kelapa hijau, kepala sapi, terus harus pakai ngerokok kan, gudang garam merah, gitu kan. Berarti kan doa itu kayak diacuhkan tuh sama mereka tuh. Pas ketika udah lu ngisep gudang garam, baru kepager tuh. Itu di dalam isepnya juga ada doa-doanya juga bang. Jadi ada yang khusus buat ngejaga juga gitu. Jadi nggak kita ngerokok keluar gitu, nggak. Cuman emang ada suatu syarat gitu bang. Jadi syarat. Apa syaratnya? Ya misalnya gue nih, jadi ada mediasinya juga gitu kan. Jadi di setiap asap yang gue hembusin tuh bang, jadi tuh ada doa-doanya gitu. Oh berarti Gini bang. Berarti lo baca doanya itu pas lagi ngisep? Apa pas baca dalam hati sih, di dalam hati. Iya maksudnya pas keadaan ngisep? Iya pas dalam ngisep. Jadi ngisep Ada bacaan gitu. Sumburin? Gue sumburin bang. Sumpah keren banget di situ. Iya. Terus apa berarti kelar tuh udah? Belum. Ini masih ininya masih ini bang. Gangguin. Masih gangguin. Terus? Nah, jadi kita kan udah nyampe nih di stasiun. Kita kan udah nemu kereta dan keadaan juga udah mulai membaik. Kita putuskan kita pulang. Oke kita pulang. Itu dalam keadaan udah capek. Tapi itu udah lepas tuh. Udah lepas. Kita udah capek, intinya udah inilah. Udah bener-bener udah pengen tidur gitu. Nah, pas gua naik kan transit Manggarai tujuan Tanah Abang. Gua naik kereta lagi di Tanah Abang transit lagi arah ke Tenjo. Nah, di Tenjo kalau nggak salah di stasiun Palmerah. Di situ berhenti dulu kan sebentar, nurunin penumpang, masukin penumpang. Itu
keadaan sesek lagi bang. Kereta tuh sesek penuh sama orang-orang yang mau pulang gitu kan. Temen gua ada lagi yang kesurupan di situ bang. Ada lagi kesurupan ya? Ada lagi. 5 orang itu juga? 5-5 yang kesurupan? Enggak 5, ini satu doang bang. Dari 6 orang termasuk lo kan murid, duanya guru. Yang kesurupan satu nih muridnya? Satu itu namanya Sultan. Itu sama, ceritanya kesurupannya sama? Dia yang ngisenginnya bang. Jadi dia yang nendang belenggunya itu. Oh dia bang. nendang? Dia nendang. Nah dia kesurupan lagi. Kesurupan lagi. Oh berarti tadi dia yang awal? Yang awal juga sama, dia tetap kena. Yang awal dia, akhirnya yang tadi gudang garam kelar tuh. Masuk di Palmerah, dia lagi kena. Karena dia yang nendang belenggu bola tadi ya. Iya, bola tadi. Nah dia kena lagi. Kayak boleh nih buat next episode-nya kita ngobrol lagi ya buat temen lo nih yang nendang belenggu nih ya. Sumpah. Kena 2 kali ya. 2 kali ya. Boleh buat temen-temen juga nih ya, best friend Beslin, kalau misalnya ada cerita mistis boleh di komen atau masuk ke TikToknya beslin.project atau beslin.project2 ya. Nanti kita bisa cerita bareng di sini, bisa dibilang mabes lah ya, markas besar, markas Beslin. Nah, markas Beslin. Gitu aja, nanti kita ketemu di episode berikutnya ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.